kasih, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat pagi hari ini Tuhan, inilah kami, anak-anak-Mu, datang meninggikan, memuji nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, hari lepas hari Engkau berkati kami. Satu minggu ini Tuhan, Engkau telah menolong, menyertai kami Bapa. Pada saat ini kami dipertemukan dengan satu kasih, yaitu kasih-Mu Tuhan. Sebentar kami akan sama-sama merenungkan firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah kiranya apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, semuanya berasal dari Engkau dan dapat memberkati kami semua. Dan firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang jalan kami. Berkati juga hamba-Mu Tuhan. Biarlah kiranya urapan-Mu turun atas hamba-Mu dan penyertaan-Mu pimpin hamba-Mu Tuhan pada saat ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Shalom. Puji Tuhan, pada saat pagi hari ini saya diberikan kesempatan oleh bidang pelayanan, terlebih kemahasiswaan, untuk menyampaikan satu materi yang akan kita sama-sama renungkan dan akan kita lakukan bersama-sama dalam Tuhan. Ini adalah kali pertama saya untuk menyampaikan, maksudnya untuk menjadi pembicara di ibadah PMS. Sebenarnya sering berdiri di sini, tapi kalau untuk membawakan materi khotbah pada hari Senin, ini kali pertama. Kalau deg-degan itu pasti ada, apalagi bertemu dengan semua dosen dan staf, terlebih para karyawan dan karyawati PTSAJ. Terima kasih. Baik, kalau berbicara hari lepas hari, kita tidak lepas dengan yang namanya waktu. Berbicara waktu, kita semua pasti tahu ya menghitung jam. Apalagi seperti yang sudah kita lihat, jam di dinding sebelah kiri saya. Kita melihat jam itu setiap hari, setiap detik dia terus bergerak, dan bergeraknya ke arah kanan. Mungkin kalau jam bergeraknya ke arah kiri, saya tidak tahu itu jam mana. Tapi yang saya tahu dan kita ketahui semua, jam itu bergerak dari kiri ke kanan. Jadi hari lepas hari kita diberkati Tuhan. Waktu yang sudah Tuhan berikan, waktu yang sudah Tuhan kasih buat kita, apakah sudah kita pergunakan dengan baik? Apakah kita sudah melakukan rencana planning kita ke depannya? Apa yang akan kita lakukan, ataupun yang akan kita lakukan setidaknya satu hari ini, apa yang akan kita lakukan? Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, pada saat pagi hari ini saya mengambil satu tema untuk kita semua, yaitu time wise. Berbicara time wise, ini memiliki arti yaitu bijak dengan waktu. Berbicara waktu, kita semua memiliki waktu yang sama. Tua, muda, kaya, miskin, kita pasti memiliki waktu yang sama. Apalagi kita di tempat ini yang memiliki kesibukan yang pasti akan membuat kita harus memanage waktu kita. Kita tidak bisa menggunakan waktu asal-asalan. Apalagi untuk khususnya anak asrama maupun karyawan dan karyawati di PTSAJ. Kita harus menggunakan waktu itu dengan tepat agar setiap pekerjaan kita semuanya berjalan dengan baik. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih, pembacaan firman Tuhan kita pada saat pagi hari ini terambil dari Mazmur 90 ayat yang ke-12. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Jika sudah menemukan, katakan, ini dia. Ini dia. Puji Tuhan. Kita akan membacakan firman Tuhan ini bersama-sama. Mazmur 90 ayat yang ke-12, 2, 3 ya. Ajarlah kami menghitung hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin.
Jadi berbicara menghitung hari-hari ini menyangkut tentang bagaimana cara kita bijak dalam mengatur waktu. Apalagi kalau waktu itu tidak kita gunakan dengan baik. Kalau berbicara waktu, kita juga berbicara tentang psikologi perkembangan. Pasti semester berapa ya? Semester 3 ya. Kita sudah belajar psikologi perkembangan. Berbicara psikologi perkembangan, kita berbicara soal perkembangan manusia dari janin, lahir sampai dewasa. Semakin kita dewasa, tanpa kita sadar atau tidak sadar, pasti kita memiliki waktu yang lebih sedikit untuk bersantai-santai. Benar atau benar? Benar. Kalau waktu kecil kita paling ya main-main. Masuk SD, pulang sekolah main-main. Kalaupun ada bantu orang tua, ya sekedarnya saja. Tapi semakin beranjak dewasa, SMP makin banyak tugas. Ada makalah, ada ini itu. SMA, kita juga dipertemukan dengan tugas yang banyak. Belum lagi nanti kelas 3-nya persiapan buat UAS dan ujian nasional. Nah, apalagi kita masuk ke dunia perkuliahan. Belum lagi kita masuk ke dunia pekerjaan. Puji Tuhan, sebelum saya kuliah di sini, saya sudah kerja 5-6 tahun di satu PT, yaitu PT Brahma Bina Bakti. Itu PT ada di Jambi. Saya memiliki tugas sebagai krani dan pegawai pabrik. Jadi kalau krani mungkin ada yang tahu ya Bapak Ibu, PT Santosa Asijaya. Kalau krani ada yang tahu Bapak? Tahu Pak ya? Nah, krani itu kayak administrasi gitu. Nah, kalau di sana bilangnya krani. Jadi dia administrasi. Nah, kalau pagi saya bekerja di administrasi, sorenya saya di pabriknya. Meskipun gajinya yang dibayar cuma sekali. Dulu saya berharap gajinya 2 kali lipat karena kerjanya 2 ya, tapi tetap dibayar 1 kali. Nah, itu berhubungan dengan waktu. Bagaimana kita memanage waktu kita. Karena kalau tugas saya waktu itu tidak selesai, administrasi pada pagi hari, itu bakal kena marah bos, pasti kena marah bos, kena marah manajer, staf, semuanya pasti marah. Jadi kita harus pintar-pintar mengatur waktu kita. 5-6 tahun itu luar biasa sampai saya diangkat jadi karyawan tetap. Tapi dengan adanya, ya kita kan tidak tahu hidup orang bagaimana. Kemudian ada mungkin masalah, saya resign. Kemudian pindah kerja. Kalau dihitung-hitung saya sudah kerja lebih dari 10 tempat. Di rumah makan, di pabrik lilin, di pabrik roti, di pabrik minuman sudah saya jalanin. Kalau di Medan tuh udah 5 pabrik saya jalanin. Jadi lumayan lah ya pengalamannya. Puji Tuhan, Tuhan berikan saya kesempatan buat kuliah di sini. Dengan segala pergumulan yang ada, tapi Tuhan tetap tidak pernah meninggalkan saya. Dan kita semua tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Oke, kita kalau berbicara waktu, kita pasti bertanya-tanya, waktu itu apa sih? Apa itu waktu? Waktu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah seluruh rangkaian saat ketika proses perbuatan atau keadaan berada atau berlangsung. Tidak seorang pun tahu apa yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Ini sudah jelas bahwa waktu itu tidak bisa kita terka. Maksudnya kita tidak tahu setelah ini kita mau ngapain ya. Setelah ini apa yang akan terjadi. Kemudian kalau berbicara dari asal bahasanya kita membahas dari bahasa Yunani kuno, mempunyai 2 arti, yaitu kronos dan kairos. Kronos mengacu pada kronologi atau urutan waktu, sedangkan kairos menandakan di antara suatu periode waktu, di mana periode waktu yang tak dapat ditentukan didefinisikan sebagai sesuatu yang khusus terjadi. Ini adalah beberapa
pengertian waktu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan berdasarkan Yunani kuno. Selanjutnya kita akan membahas makna waktu bagi orang percaya. Apalagi kita orang percaya ya, berbicara waktu, kita harus memanfaatkan waktu itu dengan tepat. Seringkali kita sebagai orang percaya menggunakan waktu tidak tepat. Maksudnya bukan tidak tepat menggunakan waktu ketika kerja atau kuliah, sekolah, melakukan hal yang lain, tapi tidak tepat kita memberikan waktu kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, berbicara waktu untuk Tuhan, Alkitab mengajarkan kepada kita untuk hidup bijaksana, menghargai waktu yang diberikan Tuhan. Ada banyak ayat-ayat, salah satunya yaitu di dalam Efesus 5 ayat 16. Boleh satu orang membacakannya? Efesus 5 ayat yang Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Terima kasih. Hari-hari ini adalah jahat. Sudah kita lihat ya betapa semakin hari, semakin teknologi semakin maju, semakin sedikit juga waktu kita untuk bertemu dengan Tuhan. Apakah kita semua menyadari hal itu, atau kita mengabaikannya, atau kita biasa-biasa saja? Sudahlah, yang penting saya ibadah hari Minggu. Sudahlah, yang penting saya datang kepada Tuhan di ibadah malam. Sudahlah, yang penting saya datang kepada Tuhan di Piston pagi. Tidak, saudara terkasih. Sesibuk apapun kita, tetap Tuhanlah yang utama. Amin. Amin. Hal ini sering kita lupakan sebagai seorang percaya, bahwa waktu sering kita sepelekan. Terutama untuk hal bersekutu dengan Tuhan, datang kepada Tuhan, itu seringkali kita abaikan. Saudara terkasih, waktu kita itu sama. Saya sudah katakan tadi di awal bahwa waktu kita sama. Baik kita yang kerja, kuliah, kita yang susah, kita yang miskin, kita yang kaya, waktu kita sama 24 jam. Ada di sini yang waktunya lebih dari 24 jam satu hari? Tidak ada. Kita sama semua, waktunya 24 jam. Jadi jangan pikir oh dia udah enak nih. Dia udah kaya, dia kekuasaannya tinggi. Bukan soal waktunya sebenarnya, bukan soal banyaknya waktu yang kita dapat, tapi bagaimana cara kita bijak-bijak mengatur waktu. Seringkali kita menggunakan waktu kita untuk hal-hal yang tidak seharusnya kita lakukan gitu loh. Banyak hal yang kita anggap penting, tapi kita mengabaikannya. Nanti dulu kita kerjakan yang ini. Nanti dulu deh. Kayaknya nanti pas mau ujian baru kita kerjakan deh gitu. Itu sebenarnya salah, saudara terkasih. Semakin kita menyepelekan waktu, semakin menumpuk semua apa yang harus kita lakukan. Nah, berbicara waktu, inilah yang sering kita katakan kepada orang, waktunya tidak cukup. Waktunya tidak cukup. Waktunya tidak cukup, Pak. Waktunya tidak cukup, Bu. Kami gini-gini, Bu. Kami banyak kegiatan, banyak hal yang harus kami lakukan. Banyak pekerjaan. Tapi apakah kita melakukan kegiatan itu tidak ada istirahatnya? Pasti ada istirahatnya. Pasti kita ada jam mandi, ada jam melakukan hal yang lain. Justru disitulah kita punya waktu untuk mengerjakan hal-hal tersebut. Itu seringkali kita sepelekan. Pengelolaan waktu itu penting, saudara-saudari. Salah mengelola waktu, kita akan mengalami hal yang tidak kita harapkan. Tapi seringkali kita menyalahkan keadaan, menyalahkan dan menyesal. Kenapa sih saya tidak melakukan itu kemarin? Kenapa sih saya tidak mengerjakan ini? Jadi hari ini saya tidak bisa mengerjakannya lagi karena ada kegiatan lain yang menunggu.
Saudara-saudara terkasih, bagaimana agar kita lebih bijaksana menggunakan setiap saat yang Tuhan berikan dalam hidup kita? Paulus menulis kepada jemaat di Kolose, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Kolose 4 ayat 5. Kalau kita terjemahkan dari New English Translation, ayat tersebut diterjemahkan sebagai conduct yourselves with wisdom toward outsiders, making the most of the opportunities. Jadi berbicara waktu, kita berbicara kesempatan. Semakin kita menyepelekan waktu, semakin sedikit kesempatan yang kita dapat. Sementara dalam versi King James, kata yang dipakai adalah redeeming the time, yaitu menebus waktu. Kita diharapkan melakukan usaha double, bahkan triple dalam memanfaatkan setiap waktu yang ada dan membayar kesempatan yang disia-siakan di masa lalu. Nah, ini seringkali kita hadapi, terutama mungkin itu lebih ke diri saya ya. Mungkin kalaupun ada saudara-saudara yang mengalami hal ini, sering kali kita lakukan di masa lalu, kita sering menyepelekan waktu. Sama seperti saya dulu lulus SMA, keasikan kerja, tapi hasil kerjanya habis untuk hal-hal yang tidak perlu sebenarnya. Akhirnya saya sekarang harus nge-push diri saya 2 kali lipat, 3 kali lipat dari apa yang seharusnya saya lakukan. Karena saya harus mengejar, kalau bahasa kita target ya, kita harus mengejar target agar di usia kita yang sebenarnya sudah lewat, kita bisa dapat kesempatan yang sama seperti mereka yang masih muda. Apalagi saya termasuk yang paling muda di sini. Usia saya 17 tahun. Plus. Nah, saya seringkali mencoba untuk nge-push diri saya 2 kali lipat, 3 kali lipat daripada teman saya. Meskipun kadang tepar sendiri, mungkin tahu ya tepar ya, lemes sendiri, capek sendiri. Tapi saya harus mengejar itu agar kesempatan yang sama setelah saya keluar dari sini sama seperti teman-teman semua yang masih muda. Karena kalau dipikir-pikir, banyak hal yang susah saya lakukan ketika saya lulus dari sini, terutama tes CPNS. Susah sekali, karena nanti saya lulus usia segini, tes CPNS batasnya segini, itu berat sekali sebenarnya. Itulah sebenarnya kenapa di masa muda pergunakanlah waktu yang tepat. Seringkali kita menyia-nyiakan ini di masa muda, di usia kita kepala 3 ke atas, mungkin kita menyesali, kenapa saya waktu itu tidak melakukan ini, kenapa waktu itu saya tidak melakukan ini. Itu menyesal. Seringkali kita menyesal sampai depresi. Tapi kembali ke materi, kembali ke hal yang tadi kita bahas, kita harus nge-push diri kita 2 kali lipat, 3 kali lipat dari yang seharusnya kita lakukan. Karena kita sudah banyak membuang waktu sebelumnya. Baiklah saudara terkasih, ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk menghargai waktu kita. Yang pertama, jiwa adalah ukurannya. Sebagai seorang Kristen, kita memiliki kewajiban ini. Dalam Matius 28 ayat 19, amanat agung ya, kita sudah tahu amanat agung ini agar kita membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Jadi seringkali kita lupa akan tugas dan panggilan kita sebagai hamba Tuhan, sebagai orang yang percaya untuk memberitakan Injil. Waktu itu sering kita sia-siakan untuk hal-hal yang tidak seharusnya kita lakukan. Sementara di luar sana banyak orang yang belum percaya dan diselamatkan. Kita harus melakukan hal ini. Jadi sebenarnya jiwa bukan ukurannya, maksudnya bukan ukuran berapa lama kita hidup, tapi bagaimana kita berdampak bagi orang-orang di luar sana. Yang kedua, rencanakan semuanya dengan baik. Nah,
agar waktu kita dikelola dengan baik, kita harus melakukan rencana. Rencana apa? Banyak hal yang harus kita lakukan. Terutama ketika kita bekerja, kita melakukan rencana. Oh, besok saya akan bikin schedule ini, saya akan bikin schedule ini, saya akan rencanakan ini. Sama seperti yang kuliah. Oh, besok mata kuliahnya ini. Oh, rencananya aku ini deh, aku baca buku ini, aku ke perpus, aku ngerjain ini. Nah, itu adalah rencana yang harus kita lakukan agar waktu kita itu terkelola dengan baik dari awal sampai selesai, dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi malamnya. Kemudian yang ketiga, evaluasi dan kreatif. Nah, ini sangat penting dalam kehidupan kita. Kita harus mengevaluasi. Misalnya kita sudah bikin jadwal ini kita harus evaluasi. Oh, yang ini belum saya lakukan. Oh, yang ini belum saya lakukan. Oh, besok akan saya lakukan deh. Besok akan saya kerjakan. Dan berbicara kreatif, kita sebagai orang-orang percaya harus kreatif. Kreatif bagaimana? Kreatif dalam memanage waktu, kreatif dalam melakukan hal-hal yang baru. Maksudnya seperti pelayanan, kita harus kreatif, dituntut kreatif agar semakin hari jemaat kita semakin membawa jemaat untuk mengenal Tuhan dan meyakini dan percaya bahwa apa yang kita berikan, apa yang kita lakukan semua berasal dari Tuhan. Jadi kreatifnya bukan kreatif yang biasa-biasa saja. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, berbicara bijak dalam mengelola waktu, ayat-ayat di atas tadi mengajarkan kita agar kita bijak, terutama bagi kita orang percaya agar bijak memanage waktu. Kapan kita melakukan hal dunia, kapan kita bertemu dengan Tuhan, kapan kita bersekutu, kapan kita melakukan hal-hal yang urgent maupun hal-hal yang bisa kita tunda. Tunda bukan berarti tidak kita lakukan, tapi tetap harus kita lakukan karena waktu itu terus berjalan. Waktu itu terus berjalan dan waktu tidak akan pernah kembali lagi ke awal. Kita tidak akan bisa kembali jadi anak kecil. Kalau bisa, semua orang pasti menginginkannya agar bisa memperbaiki masa lalu, memperbaiki hal-hal yang harus dia lakukan masa kecilnya, di masa mudanya. Tapi itu tidak bisa. Kesimpulan kita pada saat ini, jadi sekarang bukan lagi saatnya berleha-leha. Kita diharapkan melakukan usaha double, bahkan triple dalam memanfaatkan setiap saat yang ada dan membayar kesempatan yang disia-siakan di masa lalu. Aplikasinya dalam kehidupan kita, mari kita perlakukan waktu yang Tuhan berikan dengan lebih serius. Hendaknya kita memakai setiap kesempatan interaksi dengan pribadi-pribadi lain untuk mengabarkan Injil Kristus. Ini adalah tugas penting kita sebagai orang percaya. Apalagi setiap kita yang sudah memutuskan untuk menjadi evangelis, seperti yang sudah Opung pilih kemarin, itu tugas kita berat. Tapi percayalah bahwa kita akan indah pada waktunya, dan kita sukacita kita itu akan lebih luar biasa ketika kita melihat orang yang kita bawa yakin dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamatnya. Kata mutiara kita pada saat hari ini yaitu you can't make up for lost time, you can only do better in the future. Ini kata mutiara dari Ashley Hormon, yang artinya kamu tidak bisa menebus waktu yang hilang, kamu hanya bisa melakukan yang lebih baik di masa depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semoga firman ini menjadi rema dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur berterima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk memahami, mengerti, merenungkan,
terlebih melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah setiap firman yang telah disampaikan hamba-Mu dapat menjadi bekal kami di masa yang akan datang, untuk kami dapat menghargai waktu, bijak mengatur waktu, mengelola waktu, melakukan rencana-rencana kami agar waktu yang sudah tersedia tidak kami sepelekan dan terbuang sia-sia. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati terus hamba-Mu Tuhan, agar semakin hari semakin luar biasa Engkau pakai. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semuanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin.